Dalam hidup kita, ada dua dunia, yaitu dunia eksternal, atau apa saja yang ada di luar diri kita, dan dunia internal atau persepsi kita tentang dunia eksternal tersebut. Kebahagiaan kita tidak tergantung pada dunia eksternal, melainkan pada bagaimana kita mempersepsikan dunia eksternal tersebut. Banyak orang begitu bersemangat mencari berbagai hal di luar diri mereka hanya untuk menemukan bahwa ternyata tidak banyak hal di luar sana yang bisa membuat mereka bahagia. Mereka tidak memahami bahwa dunia yang mereka alami sebenarnya diciptakan di dalam pikiran mereka sendiri atau di dunia internal. Mereka menganggap apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan sebagai yang paling benar, dan karenanya mereka akan sangat heran, marah, frustasi, atau kecewa apabila orang lain melihat, mendengar, atau merasakannya dengan berbeda. Sekarang coba Anda pikirkan sejenak seseorang yang Anda benci, bahkan yang membuat Anda muak dan ingin mencekiknya setiap kali berjumpa. Menurut Anda, apakah mungkin ada orang lain yang menyukai orang ini? Tentu saja ada. Hanya karena Anda membencinya, itu tidak berarti semua orang otomatis membencinya. Orang ini berada di dunia eksternal Anda, dan semua hal mengenai dirinya Anda proses di dalam dunia internal Anda. Dunia internal kita ternyata berbeda dengan dunia internal orang lain yang menyukainya. Bahkan orang lain yang sikapnya Anda pandang tidak masuk akal, itu juga bisa menganggap sikap Anda tidak masuk akal dengan membencinya. Pikirkan orang-orang yang kita beri label orang gila. Di dunia internal mereka ini, kita semua yang menganggap diri waraslah yang gila. Saat mereka tertawa karena ada sesuatu yang mereka anggap lucu dan kita tidak tertawa, mereka akan menganggap reaksi kita tidak masuk akal. Anda mungkin pernah berjalan-jalan dan kemudian melihat sepasang pria dan wanita yang membuat Anda berpikir, "Gila, kenapa wanita itu mau dengan pria bertampang seperti itu?" Anda mungkin pernah bertanya-tanya, kok bisa-bisanya lawan debat Anda? Entah rekan kerja atau pasangan Anda merasa sebagai yang benar. Padahal Anda sangat yakin bahwa argumentasi Anda mustahil terbantahkan, dan kadang justru mereka yang menganggap Anda telah berpikir dan bertindak tidak masuk akal. Persoalannya bukanlah apakah orang lain pantas dibenci atau tidak, apakah pasangan yang kita lihat serasi atau tidak, siapa yang sebenarnya gila atau siapa yang paling benar. Persoalannya adalah apa isi dunia internal kita. Apa yang dipikirkan dan dibayangkan oleh pikiran kita mengenai hal-hal itu. Dunia eksternal dan persepsi kita mengenai dunia eksternal sama sekali berbeda. Katak di dalam tempurung akan menggambarkan dan merasakan bahwa ruang di dalam tempurung adalah keseluruhan dunia eksternal. Ikan di dalam akuarium akan mempersepsikan isi kotak kaca itu sebagai keseluruhan dunia eksternal. Seorang wanita yang dalam sejarah hidupnya berulang kali berhubungan dengan pria yang tidak setia bisa menganggap ketidaksetiaan sebagai realitas eksternal untuk kaum pria. Karena itulah lahir istilah semua pria buaya. Sebaliknya, setiap hal yang Anda percayai, yang pernah Anda pelajari dan ketahui, yang Anda resapi, yang Anda alami, atau semua yang ada di jaringan neuro atau isi otak Anda, itulah dunia internal Anda atau peta realitas Anda. Banyak orang menganggap peta ini sebagai dunia eksternal. Bagi mereka, isi kepala mereka adalah perwakilan mutlak dari semua yang mungkin ada di dunia ini. Kebahagiaan kita dan kemampuan kita untuk mendapatkan yang kita inginkan tergantung pada seberapa luas peta pikiran dan seberapa kaya model dunia kita. Peta realitas kita berisikan hal-hal yang kita pilih, alami, dan pelajari selama hidup kita. Kita bisa menyebutnya sebagai sejarah hidup kita. Di situ ada pengalaman, entah baik atau buruk, ada berbagai nilai yang ditanamkan atau yang kita pilih sepanjang hidup kita, ada pengetahuan apapun yang kita serap, ada strategi hidup kita, dan ada berbagai filter lain yang berhubungan dengan sistem biologis dan psikologis tubuh kita. Filter yang dimaksud terdiri dari seleksi pikiran kita untuk menghindari overload informasi di otak, distorsi yang terjadi dalam proses berpikir dan berperilaku, serta generalisasi untuk mempermudah proses pikiran.
Secara konstan, kita akan merujuk pada sejarah hidup atau peta kita ini untuk memahami dunia luar dan menjadikannya sebagai dasar cara berpikir dan berperilaku. Jika peta kita menunjukkan bahwa sesuatu tidak boleh dilakukan, kita pun tidak akan melakukan dan bahkan menganggap orang yang melakukan sebagai orang aneh atau bodoh. Kalau kita menutup diri, kita juga kehilangan kesempatan untuk memahami bahwa peta realitasnya mengatakan yang benar. Ia punya isi peta realitas yang berbeda dengan isi peta realitas kita. Isi peta realitas dan model dunia kita menyediakan pilihan kepada kita untuk berpikir dan bertindak. Semakin luas peta pikiran kita dan semakin kaya model dunia kita, semakin banyak pilihan kita. Di setiap tingkatan kehidupan, di setiap konteks, kita perlu menggunakan peta realitas yang berbeda. Dan karenanya diperlukan pilihan berpikir dan bersikap yang berbeda pula. Anda hanya bisa efektif jika Anda berpikir dan bertindak sesuai konteks. Pilihan bersikap orang yang sudah melalui berbagai penderitaan dan belajar banyak tentang bagaimana secara positif menanganinya, termasuk yang paling sulit diterima, akan sangat berbeda dengan pilihan bersikap orang yang baru menghadapi satu penderitaan yang sulit diterima. Kita tidak terlahir dengan mahir dalam hal tertentu. Kita perlu mengisi dan memperkaya peta kosong pada saat lahir agar bisa efektif di dunia. Peta kita bisa diisi kapan saja dan dengan apa saja, sesuai dengan yang kita inginkan. Apabila kita tidak bisa melakukan sesuatu, kita bisa mempelajari, mendalami, melakukan dan akhirnya tertera di peta kita. Sejarah atau peta kita saat ini sama sekali tidak merefleksikan semua hal yang bisa kita lakukan, semua hal mengenai kita dan bahkan masa depan kita, kecuali kita memilih untuk tidak lagi belajar tentang hal-hal baru, berhenti melakukan hal-hal yang tidak pernah kita lakukan, tidak mau melakukan dengan cara yang berbeda, dan tidak lagi mengembangkan diri kita. Sekali lagi, pilihan kita untuk berpikir dan berperilaku tergantung pada luasnya peta realitas kita. Kita berhenti mengisinya, maka kita membatasi luas peta realitas kita. Dan jika kita membatasinya, kita juga membatasi pilihan kita untuk berpikir dan bertindak. Perluas peta Anda dan perkaya model dunia Anda. Tambah ilmu Anda, perluas pengetahuan, perluas jaringan Anda dengan berbagai hal dan pengalaman yang relevan. Tingkatkan dan perdalam skill yang diperlukan. Semakin luas peta Anda, maka Anda semakin efektif. Sebab, semakin banyak pilihan berpikir dan bersikap yang tersedia bagi Anda dalam menghadapi berbagai situasi, sikap, dan perilaku. Peta Anda adalah kombinasi antara sejarah dan potensi yang belum Anda jelajahi. Peta Anda sudah menyediakan kemampuan berpikir dan berperilaku yang membawa Anda ke titik atau tingkat kehidupan Anda saat ini, entah yang Anda inginkan atau tidak. Peta ini bisa diisi lagi dengan banyak hal yang belum pernah Anda pelajari atau alami. Bisa dilengkapi dengan berbagai hal yang Anda perlukan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengisinya. Jadi bagaimana agar bisa lebih bahagia dan mendapatkan yang Anda inginkan? Isilah peta Anda dengan berbagai hal yang membahagiakan dan bisa membantu Anda mendapatkan yang Anda inginkan. Kebahagiaan dan keberhasilan Anda hanyalah sebatas isi peta Anda. Anda hanyalah sebatas apa yang Anda isikan ke peta Anda.